Om Swastiastu, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai sistem buku besar dan pelaporan. Sebelumnya, adapun sub-sub materi dari sistem buku besar dan pelaporan. Yang pertama, sistem buku besar dan pelaporan. Yang kedua, memperbaharui buku besar. Yang ketiga, posting jurnal penyesuaian. Yang keempat, menyiapkan laporan keuangan. Yang terakhir, menghasilkan laporan manajerial. Baik, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Komang Ayu Bunga Purnamasari dengan NIM belakang 1005. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem buku besar dan pelaporan. Sistem buku besar dan sistem pelaporan keuangan merupakan dua sistem yang mempunyai interdependensi operasional sehingga keduanya dipandang sebagai suatu sistem tunggal, yaitu sistem buku besar dan pelaporan keuangan. Selanjutnya, dari sistem buku besar tersebut, adapun prosesnya yaitu memperbaharui buku besar. Yang pertama, memperbaharui buku besar, di mana aktivitas memperbaharui terdiri dari memasukkan ayat jurnal yang berasal dari dua sumber, yaitu subsistem akuntansi dan bendahara. Ayat jurnal untuk memperbaharui buku besar dapat didokumentasikan dalam sebuah formulir yang disebut sebagai voucher jurnal. Yang kedua, memasukkan ayat jurnal penyesuaian, di mana ayat jurnal penyesuaian terbagi ke dalam 5 kategori dasar, yaitu akrual, pembayaran di muka, perkiraan, penilaian ulang, dan perbaikan. Yang ketiga, membuat laporan keuangan. Dalam pembuatan laporan keuangan, laporan laba rugi dibuat pertama dengan menggunakan data dari saldo akun pendapatan dan biaya di neraca saldo disesuaikan. Aktivitas ini membutuhkan ayat jurnal penutupan yang akan menolkan semua akun pendapatan dan pengeluaran serta memindahkan laba bersih atau kerugian ke laba ditahan. Yang keempat, yang terakhir, membuat laporan manajerial. Aktivitas keuangan dan sistem buku besar dan pelaporan menghasilkan berbagai laporan manajerial. Laporan anggaran dan kinerja harus dikembangkan atas dasar akuntansi pertanggungjawaban, di mana akuntansi pertanggungjawaban melaporkan hasil keuangan atas dasar tanggung jawab manajerial dalam organisasi. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian, di mana ancaman utama ialah data buku besar yang tidak tepat atau tidak valid. Hal ini dapat menyebabkan para manajer membuat keputusan yang keliru. Untuk menanggulangi ancaman atas data buku besar yang tidak tepat atau tidak valid adalah menggunakan berbagai pengendalian integritas pemrosesan yang untuk meminimalkan risiko kesalahan input data ketika bendahara dan controller membuat entry jurnal langsung. Ancaman umum yang kedua dalam sistem buku besar dan pelaporan ialah menggunakan informasi keuangan yang tidak diotorisasi. Selanjutnya, pengendalian, di mana pengendalian ini ada 3, yaitu pengendalian integritas pengolahan data, pembatasan akses ke buku besar, tinjauan terhadap seluruh perubahan pada data buku besar. Selanjutnya, pengendalian akses, dan yang terakhir, backup dan prosedur pemulihan bencana. Baik, sekian dari saya.
akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Kadek Sonari Putra dengan NIM belakang yaitu 1079. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang aktivitas memperbarui buku besar. Yang dimana ada proses, yaitu aktivitas pertama dalam sistem buku besar dan pelaporan adalah memperbarui buku besar terdiri dari posting entry jurnal yang berasal dari data sumber, yaitu yang pertama subsistem akuntansi. Setiap subsistem akuntansi yang membuat ayat jurnal untuk memperbarui buku besar. Secara teori, buku besar dapat diperbarui setiap saat terjadinya transaksi. Biasanya, subsistem akuntansi memperbarui buku besar dengan cara meringkas entry jurnal yang menunjukkan hasil dari seluruh transaksi yang terjadi selama periode waktu tertentu. Kedua, yaitu bendahara. Kantor bendahara menyediakan informasi bagi entry jurnal untuk memperbarui buku besar terkait transaksi tidak rutin seperti penerbitan atau penarikan utang, pembelian dan penjualan sekuritas investasi atau ekuisisi saham treasury. Adapun ancaman, entry jurnal yang tidak akurat dan tidak diotorisasi untuk memperbarui buku besar. Kemudian, adapun pengendaliannya. Yang pertama yaitu pengendaliannya, pengecekan validitas untuk memastikan bahwa akun-akun buku besar ada untuk setiap nomor akun yang dijadikan referensi dalam entry jurnal. Yang kedua, pengecekan valid atau format untuk memastikan bahwa jumlah valid dalam entry jurnal hanya berisi data numerik. Yang ketiga, pengecekan saldo nol untuk memverifikasi bahwa dalam sebuah entry jurnal total debit sama dengan total kredit. Keempat, pengecekan kelengkapan untuk memastikan bahwa seluruh data yang terkait telah dimasukkan, terutama sumber entry jurnal. Yang kelima yaitu verifikasi close log untuk mencocokkan nomor akun dengan deskripsi akun untuk memastikan bahwa akun buku besar yang benar sedang diakses. Kemudian yang keenam, pengecekan tanda saldo akun buku besar untuk memverifikasi bahwa saldo berada pada sisi yang tepat setelah pembaruan telah selesai dilakukan. Yang terakhir yaitu ketujuh, menghitung total yang terjadi untuk memverifikasi keakuratan, memproses sejumlah voucher jurnal. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, perkenalkan nama saya Niputo Eka Dewi dengan plat NIM belakang 1168. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya yaitu mengenai posting jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu proses. Kegiatan kedua dalam sistem buku besar umum adalah memposting berbagai ayat penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian berasal dari kantor pengontrol setelah neraca saldo awal disiapkan. Terdapat 5 kategori dasar menyesuaikan entry. Yang pertama yaitu akrual. Akrual adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mencerminkan peristiwa yang telah terjadi tetapi uang tunai belum diterima atau dicairkan. Contohnya termasuk pencatatan pendapatan bunga yang diperoleh dan gaji yang dibayarkan. Lalu yang kedua yaitu penangguhan. Penangguhan adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mencerminkan pertukaran uang tunai sebelum kinerja acara terkait. Contohnya termasuk mengakui pembayaran di muka dari pelanggan sebagai kewajiban dan mencatat pembayaran tertentu misalnya sewa, bunga, dan asuransi sebagai aset prabayar. Lalu yang ketiga yaitu estimasi. Estimasi adalah entry yang mencerminkan sebagian dari biaya yang diharapkan terjadi selama beberapa periode akuntansi. Contohnya termasuk biaya depresiasi dan piutang tak tertagih. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu revaluasi. Revaluasi adalah entry yang dibuat untuk mencerminkan perbedaan antara yang sebenarnya terjadi dan nilai aset yang dijalin atau perubahan prinsip akuntansi.
Contohnya termasuk perubahan dalam metode yang digunakan untuk menilai persediaan, mengurangi nilai persediaan untuk mencerminkan keusangan, atau menyesuaikan catatan persediaan untuk mencerminkan hasil yang dicatat selama perhitungan fisik persediaan. Lalu yang kelima yaitu koreksi. Koreksi adalah entry yang dibuat untuk melawan efek kesalahan yang ditemukan secara umum pada buku besar. Selanjutnya, informasi tentang jurnal penyesuaian disimpan dalam file voucher jurnal. Setelah semua jurnal penyesuaian diposting, neraca saldo yang disesuaikan disiapkan. Neraca saldo yang telah disesuaikan berfungsi sebagai masukan dalam penyusunan laporan keuangan. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu ancaman dan pengendalian. Ancaman dalam kegiatan ini yaitu entry jurnal penyesuaian tidak diotorisasi dan tidak akurat. Pengendalian. Untuk mengurangi risiko input yang keliru, jenis pengendalian integritas pemrosesan entry data yang sama yang dibahas sebelumnya untuk mencegah ancaman entry jurnal yang keliru oleh bendahara juga harus diterapkan terhadap entry jurnal penyesuaian yang dibuat oleh kontrolir. Pengendalian akses yang kuat mengurangi risiko jurnal penyesuaian yang tidak diotorisasi. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Wayan Widya Lestari, NIM 1817051187. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai menyiapkan laporan keuangan. Aktivitas ketiga dalam sistem buku besar dan sistem pelaporan adalah menyiapkan laporan keuangan. Jenis-jenis laporan yang disusun, yang pertama laporan laba rugi, kedua neraca, ketiga laporan arus kas. Prosesnya, sebagian besar perusahaan melakukan tutup buku untuk membuat laporan keuangan, baik secara bulanan maupun tahunan. Entry jurnal penutup membuat nol seluruh akun pendapatan dan biaya dalam neraca saldo disesuaikan dan memindahkan pendapatan atau rugi bersih pada laba ditahan. Laporan perubahan posisi keuangan menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada satu waktu tertentu. Laporan arus kas menyediakan informasi mengenai cara perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan sehingga berpengaruh terhadap saldo kasnya. Selanjutnya, menghasilkan laporan manajerial. Aktivitas keuangan dalam sistem buku besar dan pelaporan menghasilkan berbagai laporan manajerial. Contoh laporan pengendalian buku besar. Yang pertama, daftar voucher jurnal berdasarkan urutan nomor akun atau tanggal. Kedua, daftar saldo akun buku besar. Selanjutnya, anggaran untuk perencanaan dan pengevaluasian kinerja. Pertama, anggaran operasional memperlihatkan pendapatan dan pengeluaran yang direncanakan untuk setiap unit organisasi. 2. Anggaran pengeluaran modal memperhatikan perkiraan aliran masuk dan keluar kas untuk setiap proyek. Ketiga, anggaran arus kas membandingkan perkiraan aliran kas masuk dari kegiatan operasi dengan perkiraan pengeluaran dan digunakan untuk menetapkan kebutuhan peminjaman. Selanjutnya ada laporan anggaran dan kinerja harus dikembangkan atas dasar akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban melaporkan hasil keuangan atas dasar tanggung jawab manajerial di dalam organisasi. Hasilnya adalah serangkaian laporan berkaitan yang merinci kinerja seluruh organisasi berdasarkan subunit tertentu sistem ERP, membantu para manajer merencanakan dan mengevaluasi kinerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.